Saudara-saudara sekalian yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Dr. Ando Septin Mambrai Paiki, Presiden Republik Malaysia. Dalam video klip kali ini atau pembahasan kali ini saya berikan judul Mengapa harus menggantikan politik Belanda. Dalam video yang terdahulu saya sudah jelaskan alat propaganda politik Belanda, dan hari ini saya mencoba untuk mengajukan pembahasan lagi mengapa kita harus menggantikan politik Belanda dengan politik Melanesia melalui sebuah proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia. Alasan yang pertama adalah begini. Apabila kita tetap menggunakan politik Belanda dengan bendera Panji Papua, maka Indonesia menganggap kita dihasut oleh Belanda dan bahwa perjuangan menuntut kemerdekaan dan kedaulatan dari Indonesia itu tidak keluar dari keinginan luhur bangsa Melanesia sendiri, melainkan karena hasutan dari pemerintah kerajaan Belanda. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, apabila kita terus berjuang dengan menggunakan politik Belanda di bawah Panji Papua Bintang Kejora, maka harusnya kita menuntut kemerdekaan dan kedaulatan itu dari Belanda dengan menggunakan bendera Panji Papua atau Bintang Kejora. Bom waktu yang sekarang telah meledak di mana-mana di seluruh wilayah Malaysia Barat. Bukan kepada pemerintah Indonesia kita menuntut. Karena Indonesia akan menjawab kita dengan mengatakan bahwa bendera yang kamu pakai itu bukan bendera ciptaan saya. Itu bendera buatan Belanda, karena itu silakan minta kemerdekaan dan kedaulatanmu dari pemerintah kerajaan Belanda. Hal ini sangatlah keliru. Kalau kalian datang kepada saya, lebih bagus pulang renungkan seperti apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Andai kata, ini yang ketiga, andai kata Belanda masih tetap menjajah kita sama seperti Indonesia yang sekarang sedang menjajah kita, maka dengan tetap menggunakan bendera Panji Papua ini, maka kita merdeka tetapi tetap dalam bingkai pemerintah kerajaan Belanda. Artinya kita tidak merdeka dan berdaulat penuh terpisah dari pemerintah kerajaan Belanda, melainkan status kita menjadi daerah otonomi khusus. Dengan kata lain, kita menjadi bagian dari pemerintah kerajaan Belanda sebagai satu provinsi tersendiri. Sama seperti yang sekarang ini Indonesia paksakan kita untuk merdeka di dalam bingkai NKRI, yaitu status Otsus yang sekarang dipaksakan, dan sampai sekarang ini pun dipaksakan lagi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui. Ingat, Presiden Republik Indonesia atau pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui perjuangan kemerdekaan Papua dengan menggunakan politik produk Belanda dengan bendera Panji Papua Bintang Kejora. Indonesia sangat alergi dengan bendera buatan orang Belanda itu. Ingat, kita berhadapan bukan dengan Belanda. Kalau kita berhadapan dengan Belanda, itu bendera buatannya dia mungkin terima. Tapi dengan Indonesia, sorry, kita perlu bijak. We have to be wise. Gitu. Ingat kata-kata Menteri Dalam Negeri Haris Sabarno tanggal 27 September tahun 2001. Saya ulangi ini sekali lagi. Kata-kata Menteri Dalam Negeri Haris Sabarno tanggal 27 September tahun 2001 dalam berita petang TVRI jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 21 waktu Malaysia Barat. Perjuangan kemerdekaan Papua sejak tahun 1961 sampai dengan tanggal 13 Desember 1988
dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, di hutan-hutan, bahkan terpaksa lari sampai ke luar negeri. Apabila kedapatan ada orang Papua yang karena mabuk atau hal lainnya sempat menyebutkan kata merdeka, maka orang tersebut sudah pasti akan dipukul, bahkan disiksa, sampai kalau tidak mati maka akan gila atau cacat seumur hidup. Apalagi yang kedapatan menyimpan bendera Panji Papua Bintang Kejora buatan Belanda itu. Yang kelima, proklamasi kemerdekaan negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988 hasil konstruksi Dr. Tom adalah produk asli Melanesia yang mengangkat dan menjunjung setinggi-tingginya harkat dan martabat bangsa Melanesia sendiri. Berdiri kokoh di atas jati diri bangsa Melanesia sendiri. Merdeka dan berdaulat penuh. Dan sekaligus membedakan kita dengan bangsa-bangsa penjajah Indonesia maupun Belanda, dan yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, milik Tuhan Yahweh Elohim Israel, Ishak dan Yakub, dan yang sekarang telah menjadi gembala kami untuk selama-lamanya. Yang keenam, proklamasi 14 Desember 1988 hadir sebagai solusi. Sekali lagi, proklamasi 14 Desember 1988 hadir sebagai solusi dari persoalan perjuangan kemerdekaan yang berkepanjangan. Indonesia telah mengakui proklamasi 14 Desember 1988 ini, setidaknya melalui beberapa pejabat. Antara lain, 1. Pengakuan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno tanggal 27 September 2001 dalam berita petang TVRI jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 19 waktu Indonesia Barat, bahwa kalau orang Papua atau bangsa Melanesia mau merdeka, pakailah bendera yang pernah dipakai untuk deklarasikan kemerdekaan Papua. Bila Anda pakai bendera kultur yang dulu dibilang land flag, tidak akan pernah selesai. Silakan saja boleh angkat naik turun, silakan saja. Setelah diizinkan Presiden Gus Dur, Megawati kasih turun lagi seperti umbul-umbul. Harga diri kita ada di mana? Kita harus mau berubah dari sekarang ini. Begitu. Sehingga beliau mengatakan bahwa kalau mereka angkat bendera yang pernah dipakai untuk deklarasikan kemerdekaan Papua, sekarang juga kita serahkan kedaulatan mereka. Ini secara tidak langsung pengakuan sudah ada. Ini bukan penjual kacang, bukan penjual sayur, bukan penjual ikan yang bicara di pasar. Tapi ini seorang Menteri Dalam Negeri bicara pada waktu itu dalam kapasitas sebagai seorang Menteri Dalam Negeri. Kita perlu merenungkan ini baik-baik. Yang kedua, Pangdam 17 Cendrawasih Majen Abinowo pada tahun 1988. Beliau tanya sama Bapak Tom Panggai, apakah Pak Wanggai sudah siap? Bapak Wanggai, Bapak Tom bilang, saya sudah siap. Beberapa pejabat mengatakan makanan sudah disediakan di atas meja oleh Bapak Dr. Tom. Orang Papua sekarang sudah mau makan, tidak mau makan. Sekarang saya ingatkan kembali lagi, pilihan ada di tangan Anda semua. Kalau Anda mau, sekarang bertindak. Tunggu saat saya berikan perintah atau komando. Yang berikut, pengakuan secara ilmiah oleh Universitas Papua Unipa Manokwari atas karya ilmiah dari 5 orang mahasiswa yang sekarang telah memperoleh gelar sarjana dalam ideologi proklamasi 14 Desember 1988. Mereka menulis skripsi dan uji materinya 100% dari 14 Desember. Saya termasuk yang memberikan referensi. Dan sekarang mereka sudah berhasil meraih sarjana mereka. Ini pengakuan ilmiah. Pengkajian secara ilmiah. Kemudian pengakuan secara ilmiah juga oleh Universitas Cendrawasih atas karya tulis ilmiah skripsi dari salah satu orang mahasiswa yang telah meraih sarjana hukum dengan skripsi tentang kebenaran ideologi proklamasi 14 Desember 88. Otis Boli. Dia orang Timor, tapi dia menulis tentang proklamasi 14 Desember. Dan dia telah berhasil meraih sarjana dia.
dan lain-lain. Saya tidak perlu sebutkan, tapi pengakuan itu sudah ada. Proklamasi 14 Desember ini yang ke-8. Proklamasi 14 Desember 1988 dan HUT pertama atau hari ulang tahun kemerdekaan pertama tanggal 14 Desember 1989 adalah dua peristiwa bergensi yang membawa restorasi politik besar-besaran di seluruh wilayah Melanesia Barat dan berpengaruh kuat bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. The International Committee of the Red Cross atau ICRC atau Palang Merah Internasional hadir di Indonesia dan Melanesia Barat, melayani semua tahanan politik proklamasi 14 Desember 1988 dan 1989, dan narapidana politik Bintang Kejora dan seluruh keluarga korban politik itu karena adanya karya agung pemikir besar seorang Dr. Thomas Sapai Wenggai melalui proklamasi berdirinya negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988. Sekarang pilihan, sekali lagi sekarang pilihan ada di tangan Anda, semua rakyat bangsa Melanesia Barat sendiri. Mau makan atau tidak, kembali kepada pilihan Anda sendiri. Yang ke-9, belum pernah bangsa Melanesia Barat berjuang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan Melanesia atau Papua dari pemerintah kerajaan Belanda. Pikiran untuk mendirikan negara terpisah dari Belanda itu muncul ketika Perang Pasifik di mana Jenderal Douglas MacArthur mengajukan pertanyaan kepada ketiga tokoh Melanesia Barat, yaitu Bapak Silas Papare, Bapak Marcus Kaisepo, dan Nicholas Yowe. Pertanyaan yang ditujukan pertama kepada Silas Papare terlebih dahulu adalah sebagai berikut. Tuan Silas Papare, Anda mau merdeka sekarang atau nanti Belanda yang kasih kemerdekaan kepada Anda? Yang dijawab oleh Bapak Silas Papare, saya mau merdeka sekarang. Kemudian pertanyaan yang sama ditujukan kepada Bapak Marcus Kaisepo dan Nicholas Yowe. Tetapi jawaban mereka berdua bertentangan dengan jawaban Silas Papare, bahwa nanti Belanda yang kasih kemerdekaan kepada Papua Barat. Setelah itu tidak ada lagi tentang kemerdekaan sampai pemerintah Belanda sendiri yang berinisiatif mulai mempersiapkan kemerdekaan bagi Melanesia Barat berdasarkan perjanjian Canberra tanggal 6 Februari 1947 dengan membentuk Nihniarat terlebih dahulu. Terbentuk bendera Panji Papua atau Bintang Kejora, dan disusul dengan membentuk PVK atau Papua Free Welfare Corps sebagai pasukan pengawal bendera Panji Papua. Akan tetapi semua usaha Belanda ini sudah terlambat, karena bersamaan dengan itu telah terjadi pergolakan di Indonesia, di mana gaung pergolakan itu sudah sampai juga ke wilayah Melanesia Barat, membuat pro kontra tokoh-tokoh Melanesia Barat sendiri. Sebagian pro Indonesia dan sebagian lagi pro ke Belanda. Tokoh-tokoh yang pro Belanda kemudian hijrah bersama Belanda ke negeri Belanda dengan harapan bahwa Belanda akan memberikan kemerdekaan kepada Melanesia Barat. Tetapi sampai semuanya sudah mati di Belanda, harapan itu tidak pernah terwujud. Dan tokoh-tokoh yang pro Indonesia tetap berada di wilayah Melanesia Barat juga dengan harapan bahwa Indonesia akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Melanesia Barat. Tetapi sampai tokoh-tokoh itu mati semuanya, harapan itu juga tidak terwujud. Kesimpulannya, semua tokoh-tokoh itu sama-sama ditipu oleh dua bangsa penjajah itu, yaitu Indonesia dan Belanda. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda semua mau untuk merdeka berdaulat sendiri, terpisah dari Indonesia, maka Anda semua harus mau berubah. Harus mau berubah. Hanya satu kata saja, yaitu berubah. Mau sukses harus berubah. Mau merdeka harus berubah. Mau berhasil harus berubah. Mau maju harus berubah. Berdiri di atas jati diri Anda sendiri, bangsa sendiri. Mengapa saya harus mau berubah? Because I am the architect of my own destiny. You are the architect of your own destiny. Bukan orang lain. Anda sendiri yang menentukan Anda mau jadi apa. Anda yang menentukan. Bukan bangsa lain. Pilihan ada di tangan Anda sendiri. Demikian pembahasan saya hari ini dan sampai jumpa dalam video klip yang berikut. Bapak Yahweh Elohim beserta saudara-saudara sekalian. Amen.